Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Antika dengan NIM 2105110937. Dan rekan saya, Nama saya Astri Resti Rahmadani, NIM 2105110465. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Angelina dengan NIM 210512142668. Saya Romi Dewi Astuti dengan NIM 2105134528. Halo, perkenalkan nama saya Anggraini dengan NIM 2105124262. Nama saya Habib Nugraha Putra dengan NIM 2105113304. pada video kali ini kami akan membahas yaitu mengenai kontribusi guru sekolah dasar dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pendidikan kewarganegaraan ini sudah kita kenal sejak kita duduk di bangku SD sampai saat ini kita di perguruan tinggi. Sebenarnya apa sih arti dari pendidikan kewarganegaraan itu? Teman-teman sekalian, pendidikan kewarganegaraan. Kata pendidikan di situ adalah bertujuan untuk mendidik, pembelajaran, suatu interaksi antara seorang guru dan juga siswa. Dan kewarganegaraan itu tidak lain adalah tentang Indonesia sendiri. Nah, jadi mengapa kita dari kelas 1 SD sampai kita duduk di bangku kuliah masih mempelajari yang namanya pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita singkat dengan PKN? Ya karena itu tadi teman-teman, PKN ini sangat lengket sekali, sangat erat sekali dengan keindonesiaan. Kita sebagai bangsa Indonesia pastinya memiliki kewarganegaraan. Kita memiliki tujuan untuk hidup di Indonesia ini seperti apa. Nah, untuk di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, kita memiliki filosofis ataupun memiliki landasan yaitu Pancasila. Itu merupakan hal yang sangat penting yang harus kita ketahui sejak kita dini sampai saat ini. Sepenting itukah pendidikan kewarganegaraan? Iya, benar. Sehingga kita wajib untuk mempelajarinya sampai kita di bangku kuliah saat ini. Mengapa demikian? Karena dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut sudah mencakup tentang nilai-nilai moral, tentang etika dan juga akhlak. Sehingga besar harapan dari pendidikan kewarganegaraan ini dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak mulia dan juga memiliki etika dalam bermasyarakat, dalam berpolitik, dan lain sebagainya. Dari zaman ke zaman, peran guru dalam proses pembelajaran sangat penting. Begitu pula dalam era globalisasi, di mana teknologi yang berkembang sangat pesat menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Namun, kedudukan guru tidak dapat digantikan dengan media lain. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru tetap diperlukan dalam keadaan apapun. Guru adalah media yang mutlak adanya dalam proses pembelajaran siswa, karena transfer nilai hanya akan diperoleh siswa melalui guru yang menanamkan nilai sikap dan nilai suatu materi dengan melibatkan segi-segi psikologis dari guru dan siswa. Penanaman nilai dan sikap yang melibatkan aspek-aspek psikologis ini yang tidak dapat digantikan oleh media manapun. Berhasil tidaknya suatu pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan mutu kualitas guru. Guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan saja, namun harus memiliki kepribadian yang kuat sehingga dapat dijadikan panutan oleh seluruh siswanya. Selain itu, guru harus mengetahui sifat, bakat, dan minat masing-masing siswanya secara pribadi, karena setiap siswa itu akan lain antara siswa satu dengan yang lainnya.
Guru juga harus membantu siswa yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, serta membentuk kompetensi dan memahami standar materi yang dipelajari. Guru membimbing siswa dalam perkembangannya agar dapat mengatasi permasalahan dan kesulitan yang mereka hadapi dalam perkembangannya. Guru sangat memiliki peran yang besar terhadap siswa, di mana pada siswa sekolah dasar belum dapat mengetahui berbagai hal yang ada, sehingga guru dapat menjadi fasilitator, pembimbing, inspiration, dan sebagainya untuk mendukung perkembangan siswa. Saya akan menjelaskan yaitu tentang kontribusi guru di era 4.0. Pada pendidikan di era industri 4.0 ini lebih memanfaatkan teknologi digital, maka pendidikan di industri 4.0 ini perlu mengembangkan kemampuan seperti yaitu berpikir dalam berinovasi serta kreatif. Guru pada era pendidikan 4.0 ini jika tidak memiliki kualitas kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni, maka akan tergantikan salah satu fungsinya itu yaitu dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Guru harus lebih cepat menanggapi perubahan ini. Dengan kata lain yaitu guru itu harus memiliki tugas lebih dari sekedar mengajar, akan tetapi juga mengelola siswanya tersebut. Nah, peran guru di dalam pendidikan dan pembelajaran yang akan menjadi teladan bagi siswa. Selain itu, guru menjadi fasilitator kreativitas dan imajinasi dalam tim kerja serta pengembangan nilai-nilai karakter. Nah, guru juga merupakan empati sosial untuk siswa. Nah, hal ini merupakan peran guru yang tidak akan dapat digantikan oleh teknologi. Nah, guru harus melatih keterampilan untuk menanggapi era pendidikan 4.0 ini. Nah, jadi keterampilan yang dikuasai guru akan dapat melatih keterampilan siswa. Keterampilan guru di era pendidikan 4.0 ini, guru juga harus mampu memenuhi kebutuhan psikologis siswa. Jadi, kebutuhan psikologis siswa ini di antaranya yaitu seperti need for kompetensi, need for autonomy, dan need for relatedness, dan lain sebagainya. Hal demikianlah yang membuat peran guru ini tak tergantikan oleh teknologi. Ini dikarenakan teknologi tak dapat menjadi fasilitator, inspirator, serta motivator ataupun imajinasi, kreativitas, empati sosial, dan tim kerja serta pengembangan nilai-nilai karakter. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti internet untuk segala sesuatu, kecerdasan buatan dan data dalam jumlah besar, serta robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang berbasis teknologi, berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan pada bisnis saja. Namun, pada teknologi era Society 5.0 tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, bahasa, dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak orang. Kontribusi guru di era Society 5.0 ini yaitu salah satunya harus menjadi guru yang penggerak dengan mengutamakan murid dibandingkan dirinya, inisiatif untuk melakukan perubahan pada muridnya, lalu mengambil tindakan tanpa harus ada perintah terlebih dahulu, di mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang baik, dan terus berinovasi terhadap kemajuan teknologi serta keberpihakannya kepada murid.
dalam persiapan kurikulum dan sarana yang memadai terhadap pendidikan era Society 5.0, guru juga diharapkan mampu memastikan kurikulum berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, guru harus memiliki beberapa kompetensi utama dan pendukung, seperti kompetensi pendidikan, kompetensi komersialisasi teknologi, kompetensi globalisasi, kompetensi strategi masa depan, serta kompetensi konselor. Guru juga perlu sikap yang bersahabat dengan teknologi, yang kolaboratif terhadap teknologi, kreatif. Menjelaskan bagaimana cara mengembangkan mata pelajaran PPKN pada anak sekolah dasar. Nah, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar lebih mengarahkan siswa untuk selalu berinteraksi dengan guru maupun dengan temannya. Maksudnya, agar siswa lebih banyak melakukan sosialisasi dan berorganisasi. Tujuannya untuk membangun karakter siswa sebagai makhluk sosial yang diharapkan mampu menjadi warga negara yang baik dan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengembangan pendidikan di sekolah dasar merupakan tahapan yang sangat penting karena pembentukan karakter anak untuk gemar belajar terjadi pada fase ini. Pada fase pembentukan tersebut terjadi penyimpangan. Nah, maka kesalahan yang terjadi akan terbawa pada tahap pendidikan selanjutnya. Oleh sebab itu, guru sekolah dasar harus mampu menunjukkan peningkatan perhatian dan wawasan yang dimilikinya. Sangat penting untuk dilakukan agar siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi, sebagai seorang guru yang mendidik bagi siswa kita akan menghadapi berbagai permasalahan yang baik dari guru maupun dari siswa. Maka dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan, guru harus bisa menerapkan kepada siswa nilai-nilai moral sehingga dapat membentuk pribadi siswa yang memiliki sikap jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan sikap religius. Model ADI merupakan akronim dari 5 tahap proses pengembangan, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Nah, di sini guru harus paham dulu kelima dari tahap itu. Yang pertama yaitu tahap analisis. Analisis adalah tahap proses pengumpulan data-data yang mungkin saja diperlukan. Nah, di sini guru mengumpulkan data-data untuk mempertimbangkan ke tahap selanjutnya. Fase yang kedua yaitu fase desain. Pada langkah desain ini berhubungan tentang memutuskan target, alat penilaian, isi, latihan, dan analisis yang berhubungan dengan tujuan, strategi, dan materi pembelajaran. Tahap desain ini dilaksanakan secara terstruktur dan mendetail. Fase yang ketiga yaitu fase development atau pengembangan. Nah, dalam fase ini adalah lanjutan dari fase desain tadi, yaitu isi materi yang telah dibuat pada langkah desain ini dipadukan lagi di fase development. Pada tahap ini, guru akan membuat storyboard, penulisan isi materi, dan pembuatan grafis yang dibutuhkan. Fase keempat yaitu implementasi. Nah, pada tahap implementasi lah seorang guru mempresentasikan dan mengajarkan materi kepada pelajar. Di sini guru akan memperhatikan reaksi siswa terhadap materi yang telah dirancang dari tahap sebelumnya, apakah metode yang dibuat telah berhasil atau tidak. Nah, masuk ke fase yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini dipakai untuk mengukur seberapa baik pelajar memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 2 evaluasi yang terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi bersifat formatif ini memiliki peranan penting yang bersifat multidimensional. Evaluasi dilaksanakan ketika langkah implementasi diterapkan dengan pertolongan pendidik dan peserta pendidik. Sayangnya itu evaluasi yang bersifat sumatif dilaksanakan dalam rangka agar pembelajaran bisa ada perbaikan. Rancangan seluruh langkah evaluasi harus dilaksanakan agar masalah yang ada bisa terselesaikan dan tujuan pembelajaran telah terpenuhi dengan baik.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai model ADI. Nah, kesimpulannya yaitu dengan adanya penerapan desain sistem model pembelajaran ADI, seorang guru dan instruktur akan terdorong dan terbantu dalam membuat sebuah tujuan, rencana, program pembelajaran yang baik, menarik, efisien, dan efektif. Model ADI ini bisa membuat setiap pembelajaran bisa lebih dinamis, sebab setiap tahap terhadap proses evaluasi yang menjadikan pembelajaran bisa diperbaiki dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Sekian, terima kasih.